Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan live streaming tentang kiat sukses lulus SIGMAK UI dan SBMPTN 2022. Sharing langsung bersama dengan alumni UI dan konsultan aktif Gerbatama Education. Ya, langsung saja kita undang pembicara kita bersama Kak Doris, ya, mungkin sudah online. Gerbatama Education. Ya, kita tunggu respon dari kedua pembicara kita pada malam ini. Perlu kita ketahui bahwa Kak Doris ini adalah alumni Fisika UI, ya, yang alumni Fisika UI angkatan 2002. Sekarang beliau adalah dosen fisika material di Institut Teknologi Kalimantan. Ya, sudah melalang buana ke sana kemari mencari ilmu dan akhirnya menjadi dosen di Institut Teknologi Kalimantan. Selamat malam, Kak Doris. Sudah bergabung atau belum nih? Silakan, silakan bergabung. Silakan bergabung. Silakan bergabung. Ya, sudah kita undang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya Kak Doris? Sehat? Alhamdulillah. Di-record, Rik. Di-record ya. Yes, ini di record in bahasa Indonesia. Oke, good. Ya. Bagaimana kabarnya malam ini Balikpapan? Alhamdulillah, Balikpapan beberapa hari belakangan ini suasana di sini sejuk. Kadang panas, tapi tidak terlalu panas. Karena di sini kan antara kayak daratan agak menjorok ke laut, jadi dapat angin dari sisi timur sama selatan, terus di area utaranya itu banyak hutan, jadi sejuk lah. Sejuk hawanya. Nggak sepanas dan sepolusi Jakarta. Ya, Jadi jadi cocok ya Jakarta pindah ke Kalimantan. cocok, sudah pas itu, cocok sekali. Ya, tapi kan tema kita bukan itu. Tema kita Ya. adalah sukses SIMAK UI dan SBMPTN 2022 buat adik-adik kita, siswa kelas Oh ya. 12 SMA. Ya, mungkin Kak Doris punya segudang pengalaman bagaimana sih kiat sukses lulus PTN gitu. Nah, Ya. ini adalah merupakan episode saya kedua. Jadi mungkin nanti akan ada lagi episode berikutnya yang mungkin Kak Doris akan bergabung juga, ya. Nah, Oke, mungkin bukan segudang pengalaman ya, ya adalah beberapa pengalaman ya. Eh, Teringat tahun 2000 ya 2001 2002 lalu kan awal 2000 ada SBMB, setelah UMPTN ada namanya SPMB, ada SBMPTN, SNPTN, macam-macam ya. Cuman kalau yang perlu kita garis bawahi adalah pola dari soal-soal yang diberikan dan juga SIMAK ya, seleksi masuk SIMAK UI, SIMAK dan lainnya. Ada juga namanya UMB, ujian masuk bersama. Yang perlu kita highlight, pola-pola soal yang diberikan itu mirip ya, pola-polanya. Jadi ada yang di soal-soal yang diujiankan itu mirip satu sama lain gitu ya. Dan pada prinsipnya kalau untuk persiapan
eh, itu adik-adik bisa merefer ke sekolah apa soal-soal yang sudah diujiankan di tahun-tahun lalu sebenarnya. Jadi tidak sulit sebenarnya karena begitu banyak referensi dan juga bimbel salah satunya ya Gerbatama ini ya Education yang menyediakan jasa pendalaman soal-soal dan materi untuk suksesnya adik-adik diterima baik di perguruan tinggi ataupun di keperluan lain, ujian lain gitu. Entah itu mungkin bisa ujian untuk GMAT misalnya. GMAT itu kalau misalnya mau meneruskan ke Amerika, jadi ada ambil ujian GMAT itu. Ya, gitu. Jadi mungkin ya siapa lagi yang mau join? Saya masih belum bergabung ini. Ya, kita lanjut aja dulu. Silakan dikomentari. Mungkin dari sini kita bisa lihat bahwa tadi Kak Doris bilang semua soal itu hampir sama polanya. Itu akan terjadi pola yang berulang gitu. Mungkin begitu. Jadi kiatnya bagaimana supaya bisa menguasai semua soal dan pembahasannya. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana sih kan gitu. Nah, dua hal itu menjadi fokus kita pada malam hari ini. Ini Kak Dayat udah telepon saya nih. Jadi apa enggak nih acara katanya tadi. Telepon buat WhatsApp. Jadi sambungan tadi itu putus karena beliau telepon gitu ya. Ya. Mungkin nanti sembari Kak Idris, Kak Doris jawab, kita akan coba hubungi kalian juga lewat WhatsApp. Oke. Dalam kecepatnya pada malam hari ini ya. Siap. Ya, silakan Kak Doris, lanjutkan. Iya, pada prinsipnya dari yang diujiankan itu, mau pelajaran apa aja, cara berpikirnya sama, yaitu pahami konsep dan juga banyak berlatih. Pahami konsep dan banyak berlatih. Jadi mau pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi, itu semua kan konsep ya. Konsep, apalagi kayak fisika ya, itu kan dia hanya berbicara tentang konsep. Nah, setelah kita memahami konsepnya, kita perbanyak berlatih itu, latihan soal gitu. Nah, itu saja ya. Kalau beda halnya dengan stylenya kayak halo. Ya, halo, silakan Kak Doris. Silakan. Halo. Mohon maaf, ini tadi nyambung dengan Kak Dayat ini. Ya, sebentar lagi Kak Dayat juga akan hadir di sini. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Hidayat Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Ya, ada Oh, headsetnya agak kabelnya agak ini. Agak ini. Oke. Kresek-kresek. Iya. Ya, lanjut. Iya. Oke. Nampaknya sehat ini.
habis makan malam nih kayaknya. Ya, barusan Kak Doris sudah sharing dengan kita soal kiat sukses beliau dulu masuk UI dan perjuangan beliau ini sehingga sekarang udah jadi dosen di ITK gitu, seperti itu Kak Dayat. Ya. Suaranya kurang jelas sih. Kurang jelas. Kayaknya kayak ada lag. Iya. Kurang nyambung kayaknya kabelnya. Tes. Tes. Double. Baru gitu. Dia tetap agak tipis tadi. Iya, tipis-tipis tapi Banyak colokannya kayak agak kendor iya. mungkin. Iya. Ya, lanjut. Udah dulu. Cuma udah anu. Udah selesai. Ya. Masih belum. Nggak kedengar. Ini Mas Doris mana nih? Halo, apa? Gimana, Mas Kak? Kak Doris lagi di mana? Kak Doris. Oh, lagi di Balikpapan ini. Waduh, Masya ITK, Allah. ITK Balikpapan, Institut Teknologi Kalimantan. Jadi sebagai informasi, ITK itu dia kampus baru ya. Dia belum 10 tahun ya umurnya. Dia didirikan tahun 2013. Itu bersamaan dengan kampus ITERA, Institut Teknologi Sumatera, itu di Metro Lampung ya posisinya gitu ya. Kampus ITK dan ITERA itu diresmikan oleh Pak SBY, zaman SBY. Tujuannya adalah untuk melengkapi kebutuhan Institut Teknologi di luar Pulau Jawa sebenarnya. Dimana yang sayangnya sampai tahun 2013 Indonesia baru memiliki 2 institut teknologi negeri, yaitu ITS dan ITB gitu. Jadi maka itu sebabnya didirikanlah ITK untuk menjawab kebutuhan siswa-siswa yang terbaik dari Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, dan sedangkan untuk Indonesia Barat dihandle oleh ITERA ya gitu. Nah, ITK sendiri sampai saat ini dia memiliki 17 program studi. Jadi 17 program studi di mana salah satunya adalah fisika. Fisika untuk basic science-nya itu baru ada fisika dan matematika. Gitu. Dan selebihnya adalah teknik ya. Dan Teknik apa aja posisi yang di sana? teknik sebentar, ini saya kalau secara apa jurusannya, program studinya tidak sama sebenarnya dengan jurusan teknik di UI contohnya. Misalnya ya seperti teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil dan perencanaan. Terus teknik perencanaan wilayah kota, terus teknik mesin. Untuk lebih jelasnya bisa kalian bisa merefer ke website ITK. Ada juga seperti teknik rekayasa keselamatan. Ini bidang baru ya. Lalu kemudian ada teknik material dan metalurgi. Lalu kemudian ada juga prodi bisnis digital, yaitu dia masuk ke dalam rumpun
jurusan matematika dan teknologi informasi. Lalu kemudian ada ilmu aktuaria dan juga ada teknologi pangan, teknik lautan dan juga teknik perkapalan. Gitu. Dan ITK sendiri, ITK dia memposisikan dirinya untuk menjadi leader dalam tiga aspek teknologi, yaitu pangan, untuk saat ini ya, pangan, kemaritiman dan juga teknologi informasi. Baik, Kak Doris. Itu merupakan bagian daripada Kak Doris pada saat ini sebagai ITK ya. Sorry, masih kresek-kresek ya, masih kresek-kresek. Ya, kembali ke tema kita tadi adalah dia sukses menuju PTN melalui PTN ataupun ya sukses menuju PTN begitu ya. Nah, sebenarnya dari pengalaman yang dulu, ini buat adik-adik kita juga ya. Selain membahas soal, itu ada nggak yang dari pribadi Kak Doris yang bisa di-sharing kepada adik-adik kita? Misalnya, tingkat kedisiplinan dalam membahas soal, frekuensi pengulangan membahas soal seperti itu, sehingga bisa lulus dengan semaksimal mungkin dari usaha tersebut, gitu kiranya. Iya, tentu ya, kedisiplinan itu tentu harus ada. Jadi kalian mesti masih kresek-kresek ya. Kalian mesti ada tekad bahwa saya ingin sukses ambil jurusan ini gitu ya. Dan juga harus ada tekad untuk mau mengalokasikan waktu per hari. Jadi kalian komitmen terhadap diri sendiri berapa jam untuk bisa mengalokasikan waktu untuk mempelajari baik itu dalam pendalaman materi maupun bahasa latihan soalnya. Dan siaran ini akan diulang di Instagram. Masih agak kresek-kresek ya? Iya, kresek-kresek. Agak susah. Ya, suara. Coba agak. Masih kresek-kresek. Apa? Nggak enak. Apa mungkin gara-gara satu di Sumatera, satu di Jawa, di Kalimantan. Jadi sambungannya kali error ya. Fiber optik ini nggak enak. Nggak enak ya. Gangguan kali. Satu di Sumatera Barat kan, satu di Kalimantan Timur, satu di Jawa Barat. Jadi ya ini itu. tiga pulau ini. Ya mestinya tidak ada masalah ya karena apa masih di satu hub yang sama ya Indonesia ya, kecuali satu di benua Australia, satu di benua itu mungkin agak masalah. Mestinya nggak ada masalah. Baik, Kak Dayan, silakan Kak Dayan, gimana nih meningkatkan disiplin secara pribadi gitu, merubah diri kita itu menjadi lebih baik secara psikologi kita gitu gimana gitu ya. Silakan Kak Dayan. Ya disiplin ya. Sebenarnya saya pengen menjelaskan itu berkaitan juga dengan adanya Kak Doris ya. Karena kan kita tahu di antara kita bertiga yang paling disiplin belajarnya sebenarnya Kak Doris itu. Yang paling disiplin belajarnya dan yang paling rajin belajarnya Kak Doris. Yang kerjanya sekolah terus ya Kak Doris kan. Semua kita belajar terus. Iya. Ya dalam artian selalu berkuliah ya kalau mungkin bagi
Iya, bagi yang hadir atau menyaksikan nanti, memang untuk belajar dan terus-menerus mencari tempat yang baru dan berkualitas ya buat belajar ya Doris ini kan. Masih terus lagi nggak ada ya. Gimana caranya lagi ya? Mungkin kebanyakan goyang Coba kali ini. coba dilepas dulu terus masukin lagi. Coba. Ini kan. Nah, Digoyang-goyang ininya jacknya itu. nah, masih Ada dia. sedikit. Nah, lumayan. Hah? Aduh. Lumayan. Nah, jacknya itu mungkin bermasalah. Udah belum? Sudah. Lanjut. Tapi kedengaran di sana tetap Bri. Enggak. Masih lebih baik lah, walaupun masih ada dengung-dengung, tapi lebih baik dari yang tadi. Iya, jadi kan mungkin dalam apa yang bisa diambil pelajaran dari Kak Doris mungkin bukan sekedar lulus UI, tapi lulus juga beasiswa di Perancis, lulus lagi beasiswa di Malaysia, ya kan? Betul. Nanti nggak tahu nih doktornya di mana nanti nih. Artinya kalau masalah kelulusan bisa teruji lah kalau Kak Doris. Kalau kita ini kan masih level mahasiswanya gitu loh. Mahasiswanya Kak Doris baru S1 kan. Mungkin juga itu yang di atas juga perlu diekspor ke Kalimantan buat ambil S2 tuh Kak Doris tuh. Tolong dibantu lah itu. Kan dia juga teknik perkapalan itu. Ada di ITK ada perkapalan. Justru di sini ya, mungkin beberapa tahun ke depan nggak lama lagi itu akan booming ya. Perkapalan, kelautan, nah gitu di sini. Karena kan perkapalan ada kan? Ada. Teknik perkapalan, teknik kelautan, itu pas gitu sama Kak Andri. Cocok itu. Cocok. Besok kita layarkan aja dia ke sana lagi. Yang penting ya, jadi siapkan diri untuk yang hadir sebenarnya Kak Doris ini adalah figur yang tepat buat bertanya-tanya soal kedisiplinan dan menjaga konsistensi dalam belajar. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan nih sebenarnya ke Kak Doris itu, ya. Saya coba flashback di zaman kita masuk SMA, masuk ke perguruan tinggi itu ya. Itu kenapa rasa-rasanya dulu itu kok seakan-akan skill sains yang dibangun di sekolah pas masa kita SMA berhadapan dengan tes masuk perguruan tinggi itu, soal-soal sains saya tersakan itu berkali lipat susahnya daripada yang biasa kita hadapi. Itu kenapa seperti itu gitu loh. Kenapa seperti itu dan bagi sebagian besar anak-anak SMA di zaman itu problem sekali hal seperti itu. Ternyata kita walaupun di sekolah kita sudah ranking sudah 3 besar lah, 4 besar, 5 besar, tapi kok kesusahan juga ngejawabnya. Itu kenapa hal seperti itu sampai seperti itu? Kenapa terjadi dan apakah memang begitu? Apakah memang susah? Dan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang berhadapan dengan persoalan itu? Karena justru gara-gara materi sains itu lebih sulit, saya lebih bersiap buat IPS waktu itu. Jadi saya IPA tapi akhirnya cuma mengambil ujian yang IPS. Daripada pusing-pusing mikirinnya. Nah, itu gimana itu Kak Doris? Jadi begini, di SMA kita itu diajar oleh guru
dan outcome-nya itu dalam pengujian untuk outcome-nya itu soal-soalnya tentu guru-guru yang membuat. Nah, sementara untuk kita jump ke universitas, jadi ada suatu gap di mana untuk masuk universitas itu yang membuat soal-soalnya itu adalah para dosen, profesor di universitas tersebut, gitu ya. Kalau dulu kan dia beberapa kampus ditunjuk sebagai panitia dalam pembuatan soal untuk ujian masuk perguruan tinggi ya. Kalau sekarang mungkin beda lagi timnya kan. Nah, itu ada gap. Nah, saya tidak tahu bagaimana itu mungkin masih menjadi PR bangsa kita ya dalam membenahi sistem pendidikan di Indonesia gitu. Nah, gap itu bisa dimasuki bisa dipenuhi oleh bimbingan belajar gitu ya. Nah, untuk kalian ketahui bimbingan belajar itu udah ada dari tahun 70-an. Sampai sekarang berarti 50 tahun. 50 tahun masih eksis bimbingan belajar itu. Dan data yang barusan saya lihat, data dari BI ya, Bank Indonesia tahun 2013 mengeluarkan jumlah anak yang ikut bimbel se-Indonesia itu hampir 1 juta. Tepatnya itu sekitar 930 ribuan, hampir 1 juta, dan itu sekitar 7% naik setiap tahunnya gitu. Nah, jadi disinilah peran bimbingan belajar ya. Jadi untuk mengisi gap itu gitu. Jadi belum antara sekolah itu mungkin ya perlu ada juga pengupgradean dari pengajar itu sendiri, dalam hal ini guru kita ya di sekolah ya, untuk supaya meningkatkan kemampuannya dan memberikan persiapan kepada siswa ini untuk dia ujian masuk perguruan tinggi gitu. Begitu. Artinya gap itu memang terjadi. Iya, memang terjadi. Tingkat kesulitan soal itu memang nyata. Iya, itu pun saya alami sendiri ya. Saya alami sendiri itu. Jadi ketika saya melihat hal itu, waktu itu kalau flashback tahun 2002 itu, saya sudah mencoba melihat soal-soal seperti SKALU, soal-soal ujian masuk perguruan tinggi, ujian masuk UI, ujian masuk ITB. Dulu kan masih terpisah ya. Nah, itu saya melihat kok berbeda sekali dengan ya seperti yang Kak Dayat bilang, kok beda sekali soalnya gitu. Nah, jadi dari situ saya coba berlatih, mencoba merasionalkan lagi apakah style belajar saya sekarang ini bisa untuk tembus perguruan tinggi yang saya inginkan gitu, ataukah tidak gitu. Jadi saya coba merasionalkan lagi. Kalau begini saya harus mengubah style belajar saya. Jadi yang tadinya cuma sebatas hafalan, saya coba memahami melalui konsep, lalu kemudian saya perbanyak latihan soal dengan mempelajari soal-soal sebelumnya itu, soal-soal yang sudah ada gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya sekali lagi itu memang gap itu mungkin ya masih jadi PR besar bagi bangsa Indonesia ya untuk membenahi pendidikan kita itu. Kalau kita gimana? Ya, silakan Kak Dayat, silakan. Gimana Kak Dayat? Artinya percaya diri dengan prestasi kita di SMA untuk menghadapi tes perguruan tinggi itu belum memadai ya sebenarnya ya. Iya, betul. Sampai sekarang bisa dikatakan bahkan menurut data yang ada itu memang masih belum memadai. Jadi peran bimbingan belajar bisa mengisi kekosongan itu, bisa menjembatani kebutuhan siswa-siswa SMA itu. Yes. Iya.
Gimana Kak Dayan? Gimana? Saya ada pengalaman bagaimana dulu waktu di bimbingan belajar ya, ada siswa dia putus sekolah jadi pas dia mau naik kelas 2 itu dia putus sekolah. Siswa di sekolah di Jakarta ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Jadi dia putus sekolah. Lalu orang tuanya itu datang ke bimbel kita. Dia minta dicarikan solusi. Bagaimana nih anaknya kok dia nggak mau sekolah gitu ya. Karena waktu itu anaknya itu dia bermasalah dengan gurunya, guru matematikanya gitu. Lalu kita berikan solusi begini, Ibu, gini aja Bu, anak Ibu bimbel di kita, ikut bimbel sama kita, nanti bimbel setahun ya, setahun bimbel sama kita. Nah setelah setahun itu nanti anak Ibu ikut ujian paket C, dia bilang gitu, kita bilang gitu ya ke orang tuanya. Nah benar anaknya itu ibunya itu ikut ini kita, jadi benar bimbel anaknya itu kan, bimbel. Jadi dia memang nggak sekolah, putus sekolah gitu. Sekolahnya sekolah swasta yang bagus di Jakarta. Nah, setelah ikut bimbel itu, benar dia ambil ujian paket C, lalu dapat ijazah paket C itu kan menjadi syarat untuk dia bisa ikut ujian waktu itu SIMAK, terus ujian masuk perguruan tinggi negeri. Dan anaknya itu lulus di teknik mesin UI. Menarik sekali ini, menarik. Jadi memang bimbingan belajar itu bisa menjembatani kekurangan dari apa yang nggak bisa disediakan di sekolah gitu. Jadi itu membuktikan. Bimbel aja nih Kak Doris ya, ikut bimbel setahun, kemudian itu proven. Ikut paket C, saya nilainya lebih tinggi daripada yang sekolah biasa. Itu proven itu kisah nyata itu benar itu. Iya, dan ternyata anaknya itu adalah Kak Andri gitu. Iya, nanti kalau bimbel bisa menguasai matematika dasar yang 25 soal pada saat itu cuma 2 salahnya. Yakin banget 2 salahnya waktu itu. Nah, setahun bimbel, selama 3 tahun di SMA, itu kita nggak pernah yang namanya ngerti matematika itu, karena rentang waktu 3 tahun ini terlalu lama untuk menguasai gitu. Sedangkan 1 tahun kita setiap hari mengulang soal. Jadi saya melihat, kalau pelajaran di sekolah itu sepertinya kebutuhannya lain ya. Jadi beda dengan kalau kita mau kuliah, ya kebutuhannya juga beda gitu. Jadi terlalu tinggi jamnya gitu, jumpingnya terlalu tinggi. Makanya bimbel di sini bisa berperan untuk itu gitu. Bisa berperan untuk itu. Iya, ini termasuk yang penting banget ya, karena kan di situ di pada tes PTN ini ada fenomena biasanya yang sudah bagus prestasinya sekolah, udah juara-juara, udah ikut kontes ini dan itulah, kontes sains banyak juga kayak gitu. Terus dia percaya diri sekali, bahwa dia akan bisa lulus di berbagai jurusan. Terus fenomena lainnya ada yang istilahnya di sekolah nggak berprestasi lah. Nggak berprestasi di kelas itu, kalau ada 40 orang tuh dia di atas 20 lah rankingnya gitu loh. Silakan diketik aja, atau mau bergabung itu ini, mau bergabung. seakan-akan sudah memastikan dirinya untuk lulus ya, nggak sanggup gitu, pasti nggak lulus gitu loh. Padahal bagi kita yang sudah melalui, oh ternyata fenomena itu nggak seperti itu. Semestinya dalam situasi itu adalah semuanya bisa start dari nol gitu. Artinya yang sudah bagus prestasinya pun bertanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ini Kak Andri dia main interupsi aja orang. Nggak, lanjut aja Kak Dayan, nggak apa-apa. Ini ada yang mau bertanya sebetulnya, cuma mau bertanya tapi malu gitu. Ya mungkin kita lanjut aja. Wah itu udah kita sudah diawasi. Sudah ada ini. Kita
udah diawasi pengamat hukum nih, gawat nih kita nih. Ya harus hemat-hemat kita bicara lagi. Nanti besok kena pasal pula. Ya, silakan. Jadi apa? Iya, jadi ini perlu disadari oleh seluruh adik-adik yang menghadapi zaman itu sekarang, bahwa ternyata dalam menghadapi tes PTN ini itu semua orang dihadapkan pada titik nol, di mana yang sudah bagus prestasinya di sekolah belum tentu dalam taraf yang sudah cukup untuk bersaing lebih utama, dan yang berlalai-lalai semasa sekolah belum tentu tidak akan lulus sama sekali gitu. Ini ada usaha baru yang diperlukan karena seperangkat soalnya pun berbeda. Nah, pertanyaannya Kak Doris kan kebetulan kan SMA-nya di Jakarta nih. Kalau kita kan di kampung-kampung ini kan habis sekolah pulang merokok gitu kan. Nah, kalau Kak Doris kan di Jakarta, pertanyaannya kenapa anak-anak seperti SMA 8, SMA 70 tuh kalau ke perguruan tinggi, ke UI, ke ITB itu dia kayak pindah kelas saja, kenapa? Apa yang menyebabkan perbedaannya tuh? Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Ya, dulu. Artinya kan mereka lebih sanggup gitu loh. Apa yang mereka kerjakan? Ya, kalau agak sulit tapi menarik ini. Jadi sebenarnya saya dulu pernah juga ya waktu di SMA 68 ya mengisi gitu ya, mengisi satu sesi gitu, sesi pelatihan. Saya lihat memang mereka tuh kita melihat seakan-akan mereka tuh diajari oleh gurunya aja gitu. Ternyata enggak. Jadi pun kadang mereka mendatangkan pengajar dari luar untuk menambah materi, memberikan materi tambahan untuk mereka gitu. Jadi tentu hal itu membuat mereka lebih siap. Gitu. Begitu juga saya yakin SMA yang unggulan pun mereka diberikan materi tambahan. Gitu. Begitu. Itu yang saya lihat di SMA 68 ya, yang pernah saya pernah ke sana gitu. Cuman dari kelas berapa itu Kak Doris? Itu dari kelas 10 mereka udah dikasih fasilitas itu ya. Wah, wajar lah dari daerah kayaknya ketinggalan ya. Jadi ada tambahan materi gitu ya. Bahkan ada saya lupa SMA mana yang betul-betul ya. Tahu nggak istilah BTA 8 itu tuh? Bimbingan tes alumni 8 itu kan dari SMA 8 itu kan. Mereka. Iya. Jadi ada sekolah yang betul-betul mereka sewa bimbel gitu di SMA ya, sekolah bimbel, pengajar bimbel untuk memberikan pendalaman materi kepada siswa-siswanya gitu. Begitu. Jadi akibatnya adalah mereka jadi ketimbang siswa ini dia pulang sekolah dia pergi bimbel, kenapa enggak pengajar bimbel itu didatangkan aja ke sekolah gitu. Jadi siswanya ini nggak apa-apa dia pulang sore gitu kan. Gitu. Baik. Jadi begitu. Saya masih sanksi juga ya. Saya masih sanksi juga kalau betul-betul murid kayak SMA unggulan itu dia belajar sendiri gitu ya, benar-benar dari materi sekolah gitu. Mungkin ada. Cuman saya berkeyakinan ya mereka pun punya diberikan pendalaman materi di luar sekolah gitu. Gitu. Kalau ada pun mungkin jarang ya. Maksudnya dia di SMA sendiri. Kalau di daerah kan memang ada yang single factor itu kan. Dia cari-cari soalnya sendiri, cari kunci jawabannya dia. Tapi itu memang butuh kemandirian yang luar biasa ya. Iya, betul. Tekad ya. Iya, tekad yang luar biasa, kecerdasan yang mumpuni ya. Baru dia dari
dari daerah aja dia bisa langsung masuk ke bersiap, sudah kualifikasi yang bisa buat lulus tes itu gitu. Dulu ini pengalaman saya pribadi ya, Dulu waktu kelas 2 SMA itu saya ada ikut namanya bimbingan belajar jarak jauh. Jadi bimbingan belajar jarak jauh itu ya bimbel jarak jauh. Jadi kita nggak masuk di satu kelas, kita hanya dikirimkan modul-modul. Jadi bimbel ini dia mendesain modulnya itu untuk belajar sendiri. Jadi, nah dulu pas saya 1 SMA itu saya jatuh nilai saya jatuh. Saya pikir kenapa saya jatuh ya? Kenapa agak susah mencerna pelajaran di sekolah gitu ya, entah karena faktor gurunya gitu ya, atau materinya. Lalu saya cari-cari, ada satu bimbel jarak jauh namanya. Sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Jadi memang bimbel itu di luar daerah, tapi masih di Jawa, dan saya dikirimkan modul-modul. Setiap bulan saya dikirimkan modul yang sifatnya untuk belajar sendiri. Ya, dari Jogja itu ya, dari Jogja ya. Iya, masalah dari Jogja ya, bimbel jarak jauh gitu. Nah, jadi saya dikirimkan modul. Dengan modul itu saya melihat, oh ini yang saya cari, ini materi yang bisa mengisi kekosongan pemahaman saya di sekolah gitu. Begitu. Dan lalu setelah saya mempelajari itu, nilai saya meningkat signifikan. Nah, ini fakta bahwa ya memang dalam materi di sekolah itu kurang cukup, kurang mumpuni ya pada saat itu ya, pada masa saya. Ya, Kak Doris, ini Kak Dayat ini keluar mungkin sebentar ya. Jadi kita lanjutkan aja berdua dulu. Ya, silakan. Nah, ini pertanyaan lagi nih Kak Doris. Oh, dari audiens ya? Atau ini? Oh, silakan. Iya, Dari pertanyaannya tadi. Sebenarnya sih ada pilihan bagi siswa kelas 12 ini untuk bimbel gitu. Cuma kan sekarang kondisinya gitu. Bahwa kondisinya saat ini untuk bimbel harus prokes ketat gitu kan. Nah, dan sekarang sudah ada banyak bimbel online juga gitu. Dan bimbel online pun ya seperti ini, kita online gitu. Tapi pada saat yang sama kita pun mungkin merasa bosan gitu kan, karena di rumah saja gitu. Nah, ada beberapa pilihan mungkin. Pertama bimbel ke tempat bimbel, yang kedua adalah online, yang ketiga mungkin gurunya datang ke rumah, ya di rumah juga gitu. Akhirnya di rumah terus gitu. Ya, privat. Nah, cuma masalahnya adalah ada yang bosan, ada yang ya nggak mungkin lah di rumah terus gitu kan. Sementara kondisinya sudah mulai agak longgar seperti ini gitu. Kita kan prokes ketat, sudah vaksin, sudah tes PCR juga mungkin gitu kan. Nah, inisiatif hari ini kita perlu fight untuk yang namanya masuk PTN gitu. Kita perlu mengambil 2 bimbel mungkin, atau bimbel yang jauh sekaligus untuk jalan-jalan juga mungkin untuk mengurangi kebosanan gitu kan, sekaligus refreshing gitu. Nah, mungkin ada yang masuk UI pengennya di sekitar UI gitu kan, untuk ini gitu kan bisa jadi gitu. Pengennya dekat bimbel dekat UI, terus biar ada motivasi terus ya. Jadi setiap hari biar ada termotivasi ya. Ya, termotivasi gitu. Nah, Kak Doris dulu kan bimbel mungkin di sekitar Jakarta ya. Nah, motivasi melihat kampus UI itu kan bisa menambah motivasi, menambah halusinasi gitu kan. Ya meskipun bahas soal kita masih gitu-gitu aja, tapi ngelihat kampus UI kita udah berhalusinasi gitu kan. Wah, mahasiswa di sini gitu. Nah, saya mungkin juga seperti itu dulu. Nggak mungkin lagi, emang iya seperti itu dulu. Gitu Kak Doris. Nah, gimana nih Kak Doris menanggapi hal ini dengan fenomena seperti ini gitu? Ya sekarang ini kan bisa dibilang keadaan tidak menentu ya. Mau nggak mau mungkin bimbelnya
bimbel harus bisa berinovasi gitu kan. Entah itu mungkin juga ya seperti bimbel karantina mungkin oke juga, jadi muridnya nggak ada mobilitasnya nggak terlalu sering, jadi kita dalam satu tempat kita sama-sama untuk rentang waktu tertentu itu ya, mungkin itu lebih aman juga gitu. Atau dan yang keduanya ya bimbel online gitu, secara online virtual semua, cuman itu tentu mengurangi kenyamanan kita gitu. Kalau seperti misalnya kalau kita terapkan ya apa yang di kelas offline di tatap muka di bimbel online, tentu itu mengganggu ya. Sebab kalau di kelas itu guru menerangkan kita langsung bertanya atau enak kan. Kalau di online itu akan mengganggu yang lain gitu. Jadi ada agak terhambat gitu ya. Dan juga satu lagi itu mengurangi motivasi kita. Motivasi dan untuk mendapatkan outcome yang sama ya perlu tekad yang kuat gitu untuk sukses ya gitu dalam. Misalnya kalaupun harus online kita bimbelnya, nah, perlu ada komitmen diri gitu untuk kita mengikuti bimbelnya gitu. Karena kalau nggak, ya online ini kan banyak tantangannya ya. Kadang kita misalnya sedang online, terus kita juga dengan mudah sekali kita buka-buka yang lain gitu kan. Itu tentu mengurangi fokus kita gitu ya. Begitu. Iya. Jadi intinya kalau mau sukses itu harus ada komitmen diri, komitmen dengan diri sendiri gitu, disiplin dan komitmen terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana membangun komitmen terhadap diri sendiri? Kita harus memanage pikiran kita, jadi mensugesti pikiran kita supaya kita saya harus berhasil, saya harus bisa, saya bisa gitu. Jadi kita sugesti diri kita, pikiran kita gitu ya. Nah, mungkin untuk hal-hal ini bagaimana mensugesti pikiran, mungkin lebih tepatnya Kak Dayat yang berbicara kan, khususnya dalam hal kejiwaan ya, hal psikis ya, psikologi. Sehingga bisa fokus untuk membahas soal, supaya menguasai soal-soal dan pembahasannya. Oh iya. Sebentar. Salman, ambilin kabel cas saya yang di situ, yang dipakai Bunda tadi. Sebentar, ini kabel casnya ini, cas HP-nya yang jelek ini. Jadi putus-putus kita. Iya, dia kecolok tapi dia kecolok tapi ndak mengisi dia. Ya. Ya, bagaimana mensugesti diri kita supaya kita fokus? Mensugesti ya. Ya. Saya mensugesti itu terutama kalau buat yang masih dalam artian dia masih fresh lulus dari SMA ya, yang masih terdistrak oleh berbagai banyak komponen lain seperti motivasi yang nggak ada, atau kesadaran yang nggak ada, atau kematangan yang belum ada, atau masih berkutat dalam kegalauan masa-masa SMA ya. Ini sebenarnya agak sulit itu dimunculkan ya, komitmen belajar dan semacam gitu loh. Tapi bagi yang udah ada kesadaran bisa. Nah, tapi biasanya dominannya muncul pada yang sempat tahun kedua misalnya. Nah, itu karena dia punya beban masa lalu, dia pengen sukses, dia pengen berubah.
Nah ini lebih gampang memunculkannya. Nah, eh, tentu kemudian dia dengan cara dia memilih jalan usaha ya. Dia bimbel, dia cari-cari yang bisa ngajarin, gitu kan. Dulu pengalaman saya pribadi dulu, saya mensugesti diri dengan cara hal-hal yang bersifat inspiratif, terutama juga dulu di bimbel tuh kita sebagai alumni itu betul-betul dimotivasi untuk bisa lulus. Salah satu dulu, satu hal yang saya lakukan adalah mungkin kalau secara teoritisnya sekarang kita menetapkan goals yang jelas ya, tujuan yang jelas. Nah dulu dengan keluguannya tuh saya kebetulan dapat brosur dari sebuah bimbel yang saya ikut itu, tapi kan dia tuh brosurnya tuh selalu bawa foto-foto dari UI gitu loh. Misalnya foto rektorat UI gitu kan, foto pokoknya yang seperti itu dia taruh di brosurnya gitu. Nah itu sampai brosur itu foto rektorat UI itu yang di pinggir danau itu tuh, yang keren sekali dulu. Itu saya tempel di kamar saya, di dinding, pas di dinding di depan meja belajar saya gitu. Saya taruh di situ dan tiap belajar tuh saya bertekad tuh, saya nanti harus berdiri di depan gedung ini dan saya berfoto gitu. Ya itu bagus. Itu salah satu trik yang bagus itu untuk membangun sugesti diri. Jadi setiap belajar tuh saya selalu begitu. Setiap belajar lihat foto itu selalu saya balik lagi ke cita-cita. Saya harus belajar keras. Nanti di depan gedung ini saya akan berfoto bahwa saya telah lulus UI gitu. Dan itu memacu saya untuk belajar keras waktu itu. Pagi siang malam, dan kemudian akhirnya lulus UI. Tapi uniknya gini Kak Doris nih. Uniknya itu saya kan persiapan bimbel itu kan cuman semester kedua ya. Cuman semester kedua gitu. Artinya setengah tahun mau SPMB gitu. Menariknya itu saya melakukan itu cuman 3 bulan awal dari masa bimbel itu, karena setelah itu saya sakit gitu. Jadi dalam 3 bulan itu benar-benar mati-matian saya belajar, sampai-sampai ibu kos geleng-geleng kepala, ini kamu udah kayak orang gila belajarnya gitu. Tapi setelah itu saya sakit juga 3 bulan. Sampai masa ujian saya juga sakit gitu loh. Sampai pas ujian sakit. Tapi dari situ saya ambil pelajaran seperti yang Kak Doris kasih tahu tadi. Setelah melalui 3 bulan persiapan yang matang tadi dengan seperangkat yang sudah dipersiapkan bimbel tadi, ya kan? Itu saya jarang belajar, tryout saya udah lulus terus gitu loh. Artinya memang di situ ada terpikir, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan untuk tryoutnya lulus di UI gitu loh. Nah, maksud saya berkaca dari mana gitu loh. Maksud saya itu dari kita memang perlu sugesti gitu kan, tapi sugesti itu akan lebih gampang muncul kalau kita memperbaiki standar kemampuan kita gitu loh. Jadi kita jangan sugesti yang sifatnya hanya sekedar nuansa emosi aja, tapi sugesti kita itu akan lebih bisa muncul kalau seandainya
kita segera memperbaiki kualitas dari kemampuan kita gitu. Itu akan sugesti itu dan percaya diri itu akan terus naik gitu loh. Berarti dipraktekkan pertanyaan saya. Jadi Iya, langsung artinya dipraktekkan. bukan sekedar dipraktekkan. Intinya adalah di peningkatan kemampuan gitu. Karena ada juga orang yang sudah mati-matian belajar. Ada juga yang orang udah mati-matian belajar, itu kemampuannya tidak terperbaiki sama sekali. Artinya strategi belajarnya salah atau tempat bimbelnya juga tidak bisa mengarah ke dia gitu loh. Iya. Oh. Berarti tidak cuma dipraktekkan, tapi juga memahami secara ini ya, secara keseluruhan ya. Iya gitu. Tapi setelah kita ternyata usahanya tuh untuk memperbaiki kemampuan itu efektif dan terlihat dari perubahan nilai kita, tryout gitu-gitu, itu kita optimismenya menjadi lebih baik gitu. Berlipat. Nah, menjadi berlipat gitu. Cuman yang saya tidak menyangka waktu itu adalah, bahwa ternyata dengan segitu baru level saya ternyata sudah bisa lulus di UI gitu loh. Apalagi itu kalau termasuk belajar mati-matian ya. Apalagi belajar mati-matian gitu loh. Saya masih ingat gitu loh, masih ingat saya lulus di psikologi UI yang termasuk jurusan 5 favorit lah. Di zaman itu dia 5 favorit. Kalau sekarang dia nomor 2 favorit tuh. Sefavorit itu jurusan, dan dengan kapasitas saya menjawab soal saat itu, saya heran kok bisa lulus gitu. Rasanya saya mengerjakan soal itu tidak banyak-banyak amat gitu loh. Tiap tryout itu. Cuman yang saya pertahankan waktu itu adalah tips-tips dari bimbel. Nah, ini pentingnya bimbel. Pertama, kamu jawab saja soal yang pasti benar gitu. Ya, karena dia Ya, kalau salah dia minus. Pertama kamu pastikan betul dari sekian banyak soal itu kamu bisa meyakinkan diri kamu tuh berapa soal yang pasti benar, itu dulu kerjain. Setelah itu udah dan yakin gitu ya. Iya, yang yakin pasti benar itu. Nah, yang tidak yakin benar itu, jadi setelah yang pasti benar dikerjakan semua, baru cari yang rasa-rasa masih ragu lah. Dan kemudian yang yakin-yakin tidak bisa menjawab, jangan dijawab, kata dia gitu. Oke, itu tipsnya. Sebentar kali ya. Nah, sekarang kan ujiannya UTBK. Sekarang kan ujian UTBK kata ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa meyakinkan mana soal yang paling mudah dulu gitu kita kerjakan, dan yakin itu benar gitu. Berarti kita scroll dulu dong, scroll kiri kanan atas bawah gitu kan. Ya mungkin prakteknya seperti itu ya. Saya jujur aja secara pribadi belum pernah untuk melihat model UTBK pada saat itu tuh apakah ditampilkan semua soal, apakah ditampilkan cuman soal per soal gitu. Tapi mungkin ditampilkan semua soal kali supaya orang bisa milih soal yang dia bisa dan yang dia tidak bisa gitu. Mirip-mirip ujian PNS. Jadi gini ya, untuk saya tidak tahu, nanti saya mau perdalam bagaimana kalau terkait dengan fisika UI. Karena waktu ikut, seingat saya pas saya ujian itu, saya cuman dari 25 soal, misalnya hari pertama tuh, matematika dasar, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya masih ingat banget itu soal bahasa Indonesia tuh saya isi 23 gitu apa 24 gitu. Nah, itu yang benar 21. Terus
Yang matematika dasar itu saya isi cuma 14 dari 15 soal. Itu yang benar 11. Nah, kemudian bahasa Inggrisnya saya isi kalau nggak salah cuma 19, itu yang benar 16 itu. Tapi dengan segitu ternyata saya udah lulus psikologi UI gitu loh. Artinya kan nggak kayak orang matematika benar semua, bahasa Indonesia benar semua, bahasa Inggris benar semua. Bahwa ternyata yang middle ke atas sedikit lah, sekitar mungkin bisa dibilang 60% atau 70% soal terjawab lah. Itu ternyata sudah lulus UI gitu loh. Entah mungkin pada masa itu. Ya. Pada masa itu. Atau mungkin ada juga orang yang seperti saya, tapi dia memperbanyak soal yang dia tidak sanggup, ternyata salah, akibatnya mengurangi poin. Nah, itu saya rasa itu bagian dari strategi yang diajarkan bimbel itu juga. Bahwa usahakan benar berlatih, usahakan benar berlatih. Misalnya ada 25 buah soal matematika dasar gitu. Itu udah terbiasa dari tryout ke tryout untuk memastikan diri. Nih kalau di topiknya ini saya pasti benar mulu nih. Di topiknya ini saya pasti benar mulu nih gitu loh. Jadi terbiasa kalau muncul soal tipe ini saya pasti benar terus nih gitu loh. Nah, maksudnya kalau dikaitkan dengan fisika UI itu Kak Doris harus seperti apa benarnya itu sehingga layak masuk fisika UI gitu loh. Kan lebih berat secara bobot. Secara bobot soalnya lebih berat pastikan. Oke. Pertama, ya Kak Dayat kan ngambil rumpun IPS ya. Tentu berbeda dengan rumpun IPA. Kalau sekarang kan namanya Science Tech. Kalau sekarang yang IPS namanya rumpun Soshum gitu ya. Gitu ya. Kita dalam masuk perguruan tinggi negeri ini dia sistem masuknya sayangnya adalah sistem daya tampung, bukan sistem passing grade. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Kalau sistem passing grade berarti misalnya universitas menentukan masuk teknik elektro harus minimal passing grade-nya 1000 katakanlah begitu, atau 800 misalnya. Nah, kalau seandainya 800 orang, 800 dan ada peminat katakanlah ada 1000 peminat, 1000 peminat dan 500 orang memenuhi passing grade itu, maka harus dibuka 500 tempat duduk untuk kuliah kan? Iya. Nah, sayangnya artinya kita setiap yang lolos passing grade, ya, passing grade masuk gitu kan. Nah, sayangnya kita menganut sistem daya tampung. Berarti kita nggak tahu. Bisa jadi orang yang nilainya paling tinggi itu ketika ujian, misalnya saya di Science Tech ya, bisa jadi dia adalah orang yang ketika mengambil jurusan biologi, gitu, atau bukan gitu. Karena kita nggak tahu, karena kita fight dengan untuk mengambil bangku di jurusan kita, jurusan yang kita inginkan. Gitu. Itu ya. Satu lagi apa ya, saya mau bicara soal sugesti ya tadi ya. Saya mau tambahkan ini change topik sedikit. Mumpung saya masih ingat, saya pernah baca paper tentang kan ada orang yang suka mengulur-ngulur pekerjaan ya. Mengulur pekerjaan. Nah, ini terkait kedisiplinan diri ya. Jadi procrastinator. Jadi saya pernah ada satu paper psikologi how to avoid procrastination gitu kan. Jadi di paper itu dibilang bahwa kita harus menghack mengelabui otak kita, kata dia begitu di paper itu. Jadi kita harus mengelabui otak kita. Caranya bagaimana mengelabui otak itu? Kita harus membayangkan
membayangkan suatu pekerjaan kalau seandainya selesai kita kerjakan gitu. Itu cara. Jadi kita bayangkan, nah itu artinya kita mensugesti otak kita. Nah, sama seperti halnya dalam disiplin untuk sukses dalam ujian SBMPTN ya, katakanlah begitu ya, atau ujian yang lainnya gitu. Nah, kita bisa bayangkan diri kita seperti Kak Dayat tadi udah bayangkan ya, bahwa Kak Dayat harus berdiri di depan Rektorat UI itu. Berarti itu udah men-cheat, bahasa Inggris cheat ya. Jadi mengelabui otak gitu. Nah, mengelabui otak dalam artian positif ya, mensugesti. Nah, sama kayak dengan paper yang tadi ya, procrastination itu ya. Jadi kita kelabui otak gitu. Itu salah satu caranya gitu. Nah, sama seperti halnya saya dulu waktu saya persiapan ujian masuk UI itu, dulu namanya SPMB ya. Saya ada komitmen dengan diri saya sendiri. Saya harus belajar minimal sehari itu 4 jam. Jadi betul harus komitmen dengan diri saya sendiri. Nah, tadi kayak Kak Dayat ibu kosnya bilang ya, saya bahkan keluarga saya sendiri bilang, wah ini belajarnya gila-gilaan nih Doris nih katanya kan. Karena melihat begitu kuatnya komitmen saya untuk saya bisa lulus gitu ya. Jadi nah benar-benar saya lakukan gitu, disiplin gitu terhadap diri sendiri. Lalu kemudian baterainya habis lagi Kak Doris. Baterainya Kak Dayat Dayat. ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kita Lanjut coba aja dulu. lanjutkan aja ya. Mungkin 15 menit lagi kita ini. Ini 15 menit lagi ya. Biar nggak lama-lama. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang dari chat box atau ini kan juga direkam ya. Betul. Jadi kita kalau juga ada, tampilkan nanti di YouTube dan Instagram juga, langsung di Instagram juga. Oke. Ya, lanjut Kak Doris. Jadi sugesti kita. Sugesti itu tuh penting, sugesti penting. Sebab itu ya kata lainnya adalah mengelabui otak kita sendiri gitu. Jadi misalnya kita mau masuk ke dokteran ya, kita udah ngebayangin tuh, wah jadi dokter kayak gini. Atau saya jadi ingat waktu saya kuliah, ada satu dosen saya, dia kalau di kelas itu suka memotivasi mahasiswa gitu kan. Dia bilang bahwa kalian harus sekolah tinggi gitu kan. Habis ini sekolah tinggi kemana? Ke Amerika gitu. Dia bilang gitu. Pokoknya ke luar negeri dia bilang gitu. Caranya kalian harus temukan motivasi dalam diri kalian gitu. Bisa sekolah ke luar negeri. Ya, bahkan dia bilang gini, saya mau punya istri bule gitu ya, dia bilang. Jadi ada motivasi gitu. Jadi kalau orang yang motivasinya ini, nah itu trik salah satunya untuk motivasi positif jadi ya. Tambahan lagi satu soal bimbel ya tadi ya, keuntungan bimbel itu ya. Saya ingat betul saya waktu saya SPMB itu saya mengerjakan matematika dasar itu, dari 25 soal itu saya betul 23. Jadi saya isi 24, salah satu, 23 itu saya isi. 23 itu saya benar gitu kan. Nah, bisa dibilang cukup mudah saya mengerjakan 23 soal itu ya. Bahkan 24 soal ya, karena saya sampai hafal pola soalnya, cara pengerjaannya gitu, sampai hafal ya. Jadi karena dari jasa bimbel itu tadi ya, bimbel jarak jauh tadi ya, mungkin kalau teman-teman bisa pakai bimbel yang lain gitu ya mungkin. Jadi dan saya berterima kasih lah untuk karena bimbel itu sudah menjembatani apa yang kurang yang saya dapatkan di sekolah, sehingga saya bisa mempersiapkan diri lebih baik saat ujian masuk perguruan tinggi gitu. Ya, tadi Kak Doris kan bilang sehari itu minimal 4 jam bahas soal, ya kan? Ya, apalagi kalau misalnya 1 bulan misalnya karantina, 1 bulan belajar di rumah, atau 1 bulan belajar online gitu, atau karantina gitu kan?
minimal 4 jam bahas soal. Itu kita akan terbiasa setiap hari kan gitu Kak Doris. Oh ya, itu udah 1 bulan intensif karantina itu cukup, itu lebih dari cukup sepertinya itu. Cukup Lebih sekali cukup. untuk persiapan kita. Tapi betul-betul komitmen ya, artinya ketika kita belajar kita nggak melakukan apa, nggak buka sosial media gitu ya, tidak apa. Jadi Jadi betul-betul fokus. fokus ya, fokus bisa gitu ya. Ya. Dulu saya ingat dulu persiapannya itu saya belajar apa? Jadi jauh-jauh hari saya belajar 4 jam gitu ya. Udah jauh-jauh hari gitu. Nah, seminggu 2 minggu sebelum pelaksanaan ujian itu saya betul-betul intensif. Mungkin lebih dari 4 jam, bisa 12 jam mungkin. Saya belajar betul-betul intensif. Sehingga yang mengakibatkan saya sampai hafal itu soalnya gitu. Betul-betul. Iya. Pola-pola soalnya saya sampai hafal gitu. Dari tahun ke tahun saya pelajari gitu. Oh, mana-mana aja soal-soal yang kemungkinan besar keluar gitu. Iya, oke. Gitu ya. Nah, kalau Baik, Kak Doris, soal mungkin apa yang ya dibilang mungkin Kak, ini menjadi satu hal yang bagus gitu. nah, Gimana kalau misalnya nggak mood gitu? Karena ada sesuatu hal gitu. Gimana kalau misalnya terjadi kita belajar nggak mood gitu? Apa yang Kak ya, Doris lakukan? ya nggak mungkin ya kalau seandainya apa aja ya kalau seandainya mood itu ya sesuatu itu kita mau melakukan sesuatu itu kita harus munculkan dulu moodnya kan. Kalau emang lagi nggak mood belajar ya lakukan dulu hal yang lain gitu ya. Karena ada masa jenuhnya kan. Saya kadang kalau istilahnya mood booster ya. Setiap orang tuh punya mood booster sendiri ya. Ada orang yang Harus mood booster harus ada setiap orang. Kadang mood boosternya nonton apa film, kadang jalan gitu ya, kadang makan dulu atau ngobrol sama temen gitu ya. Jadi ya. nggak ada gunanya juga ketika kita nggak mood itu kita paksakan melakukan kegiatan ya, entah itu belajar atau kegiatan lain, nggak ada gunanya juga, nggak akan optimal gitu. Berarti mood Gitu. itu perlu ya. Meskipun nggak mood, tapi kita usahakan supaya mood. Mood booster. Dan Jadi tidak kadang mood ya booster. ya itu terkait juga dengan mood booster itu kayak kita coba lagi mensugesti pikiran kita gitu kan. Kita lagi nggak mood. Karena ada orang kan dia lagi nggak mood terus dia inget lagi gitu kan, misalnya, oh saya harus lulus nih kedokteran, gitu. Muncul lagi moodnya gitu kan, Iya, iya, iya. gitu. Jadi dan itu tiap-tiap orang berbeda caranya dan itu harus Pada ditemukan intinya kan sendiri, harus ditemukan sendiri gitu ininya style mood boosternya. Gitu. Kadang saya seperti ada kolega saya mood boosternya ya sesama dosen ya, dosen fisika. Dia kadang udah jenuh ya udah dia jalan kaki aja, jalan kaki keliling taman, keliling apa gitu, keliling gedung tanpa melakukan apa-apa. Jadi sebatas jalan kaki ya jalan gitu. Itu cara dia iya. untuk menumbuhkan mood gitu ya. Bagus, ya. Gitu. Selain gerak tubuh juga perlu gitu kan. Iya, iya. Betul. Mungkin Kak Doris, ini kan sudah jam 9 lebih ini. Sudah 1 jam lebih kita ini. Sudah 1 jam lebih. Di Balikpapan nih di jam 10.15 nih. Ya, benar. Waktu Indonesia Tengah ya. Sebagai penutup nih, kira-kira apa nih Kak Doris? Sebagai penutup buat adik-adik kita ini. Intinya yang bisa saya highlight adalah pertama tetapkan tujuan kalian untuk sukses dalam ujian ini. Kalian mau ambil apa? Terus disiplin diri, komitmen terhadap diri sendiri, terus pahami konsep dan perbanyak latihan soal gitu. Pahami konsep, perbanyak latihan soal. Latihan soal aja nggak cukup kalau kita nggak paham konsepnya gitu. Nah, kalau seandainya ketika kalian mengerjakan soal itu terbentur, misalnya
terbentur, kalian balik ke konsepnya gitu. Atau saya kadang bercerita terhadap diri sendiri, gimana sih konsep ini gitu. Jadi seakan-akan oh konsepnya ini begini gitu ya. Misalnya kalau di fisika kan konsep gaya gitu kan, konsep listrik gitu, konsep muatan statis gitu kan, konsep muatan dinamis. Saya balik lagi ke konsepnya, bukan cara menyelesaikan soalnya, enggak, cara menjawab soal, enggak, tapi balik ke konsepnya. Nah, saya yakin hal ini, cara berpikir ini tidak hanya untuk mata pelajaran fisika, tapi juga untuk ya mata pelajaran lain, kimia, ekonomi, gitu ya, biologi, matematik, bahkan matematik gitu ya. Ya, pasti semuanya itu ada konsepnya. Gitu. Dan setelah konsep kita pahami, nah perlu kita asah kemampuan kita kan, perlu kita asah. Cara mengasahnya itu perbanyak latihan soal. Gitu. Kan misalnya kalau kita udah lihai misalnya dalam memainkan pedang gitu ya, kita udah tahu caranya mainkan, kan misalnya senjata ya, ini dalam arti positif ya, bukan untuk ini. Jadi, nah kan banyak cara senjatanya kan. Nah kita udah tahu cara menggunakan, kalau pedang ini begini, kalau double stick begini gitu kan. Tekniknya kita udah tahu tekniknya. Nah sekarang untuk mempercepatnya gimana? Berlatih kan. Sama kayak kalau kita ambil analoginya, ya di mata pelajaran itu kita pahami konsepnya kita udah tahu, udah matang kita konsepnya, baru kemudian kita berlatih gitu. Berlatih soal-soalnya gitu. Karena percuma kalau kita langsung ke mempelajari cara menjawab soal itu sama kita memorize, mengingat saja gitu, nggak lekat di kita. Cuman beda halnya kalau kita pahami konsepnya. Nah kalau kita udah benar-benar paham konsepnya, nah kalau kita baru kemudian kita ingat-ingat gitu. Jadi jangan kebalik, jangan diingat-ingat cara penyelesaian soalnya, enggak. Tapi konsepnya dulu dipahami, setelah dipahami baru diingat-ingat. Ya sama kayak menghafal inilah, hafal Quran gitu kan, atau hafal apa gitu kan. Jadi setelah kita hafal kan ada juga pengulangan kan, diulang. Awalnya mungkin agak banyak kita ngulangnya, cuman kalau kita udah hafal kan mungkin kita mengulangnya sebulan sekali gitu kan, sebulan sekali, 2 minggu sekali gitu. Ya begitu. Baik Kak Doris, karena waktu juga ini Kak Doris ya. Ada satu lagi nih Kak Doris nih. Oh iya silakan. Ini terkait dengan waktu ini, waktu. Kalau kita ngerjain soal SNMPTN itu kan nggak mungkin kita dikasih waktu 2 jam, 3 jam gitu kan. Atau 1 hari apalagi gitu, nggak mungkin gitu. Ini cuma kalau nggak salah 180 menit itu nggak nyampe. Iya, ini pengalaman saya pribadi juga ya tentang waktu ya. Jadi saya dulu latihan soal itu saya lagi-lagi saya kelabui pikiran saya. Seakan-akan saya dalam keadaan real tes masuk gitu ya. Jadi waktunya saya tetapkan, waktunya sama dengan ujian yang realnya gitu. Nah, misalnya dalam waktu 2 jam ini, yaudah saya berlatih gitu. Seakan-akan saya benar-benar latihan beneran gitu ya. Nah, setelah 2 jam itu saya lihat berapa soal yang bisa saya selesaikan gitu. Nah, itu penting sekali. Waktu itu penting sekali. Jadi disiplin terhadap diri kita, latihan, dan juga disiplin dalam pengelolaan waktunya gitu. Pengelolaan waktu dalam pengerjaan soal itu penting sekali itu. Betul. Baik. Oke Kak Doris, karena waktu juga di sana juga sudah mampir malam juga ini kan. Jadi mungkin lain waktu kita sambung lagi Kak Doris ya. Ya, tentu. Ya, ini sangat bermanfaat buat adik-adik untuk adik-adik se-Indonesia ini. Se-Indonesia. Ya, mudah-mudahan mereka semangat ketika melihat video ini dan memiliki dampak terhadap ya mungkin ini tambahan okay. Pesan saya
ya bimbel ini kan udah puluhan tahun ya, dunia bimbel ini ya sudah eksis di Indonesia puluhan tahun. Berarti ini mungkin sebelum kita negara kita betul-betul membenahi persoalan pendidikan secara menyeluruh, bimbel itu cukup berperan dan cukup membantu siswa gitu untuk menjembatani kemampuan siswa yang dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena dari SMA aja mereka udah apa ya, nggak cukup, mereka udah terlalu banyak bebannya. Sementara kalau bimbel kan mereka udah lebih fokus gitu ke pelajaran-pelajaran yang diujiankan di perguruan tinggi. Oke, Kak Doris, cukup. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Doris. Semoga Ya, ini sama-sama, bermanfaat. sama-sama Kak Andri. Ya, kita sudahi saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.